Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahi yajzi kullan lirin bima amal. Faman 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa man 'amila sayyi'an falahu su'ul 'uqba. Asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyul mughni wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u bi'afwi ma 'amilu wa hum bil ghurfati aminun. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bishawab. Hadirin masyarakat muslimin jamaah majlis taklim al-iman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat keimanan, keislaman dan kesehatan, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengumumkan dan faktor yang berbahagia ini. Mudah-mudahan langkah kita, mudah-mudahan duduk kita, mudah-mudahan kesal kita di tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam alaihi menggunakan kami. Semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini alhamdulillah ya, bangunan masjid sudah beres, mudah-mudahan Allah memudahkan amin. Mudah-mudahan Allah melancarkan amin. Mudah-mudahan masyarakat di sini bukan cuma semangat untuk membangun, tapi insya Allah semangat untuk memeriahkan masjid dengan terus memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya Allah. Akan bisa nanti di yaumil qiyamah kalau masjid pegang satu isinya cuma 2 ekor. Alhamdulillah para pengajian para masjidnya sudah mau beres, kelihatan semuanya itu waduh.
tidak bisa dihitung dan sampai yang sekali itu maklum. Ibu-ibu dan sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagai landasan tausiah dan pengajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Saba ayat yang ke-36. Ada yang hafal kan? Enggak ada yang hafal namanya. Cuma diundang sama mulamu katanya. Udah aku alun tahun kampung kalau pengajian katanya aku merasa suruh bikin pengajian. Untuk bu pasti mungkin yang lalu besok ya selalu besok dengan masjid aku dengan selatan selama di jadi ada besoknya. Bukan tidak mau memenuhi undangan insya Allah dengan dia dari dunia apalagi dalam takliman dan takliman dari orang mukmin. Bukan bisa tapi kita belajar bersama-sama dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam firman-Nya itu. Jadi kita mau berbicara tentang Quran surat Saba ayat yang ke-36. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u dhikri bima 'amilu wa hum bil qur'ani amin. Masya Allah, kalau kita lihat hadisnya di dalam ini, Allah katakan dalam firman surat Al-Quran surat Saba ayat yang ke-36 tadi, wa ma amwalukum, sesungguhnya bukan harta kamu, wa ma amwalukum, wa la auladukum, dan bukan anak-anak kamu. Bukan hartamu, juga bukan anak-anakmu. Billati yuqarribukum indana zulfa, yang akan mampu mendekatkan kamu kepada Allah sehingga kamu berada pada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ini kan kita sering berpikiran, ada yang kaki dijadikan guru, guru dijadikan suku. Nyari harta, biar apa? Bahagia, karena kita berpikir derajat Allah buat kita ada di harta. Makanya kan kita sudah tidak berpikir hal-hal yang haram. Yang penting enak, itu loh, yang penting banyak di bawah. Ibu, kadang-kadang. Padahal Allah katakan dalam firman ini, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata bukan harta, bukan pula anak-anak kita. Apalagi kalau semua itu tidak kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah? Allah lanjutkan dalam firman-Nya, illa man amana wa 'amila shalihan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian punya harta, punya anak, berarti yang kita lakukan dalam rangka menjalankan amal soleh sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian caranya kalau dia ada sedikit sampai pada nunduk, ada yang nunduk, ada yang memutar dan lihat dia macam-macam, baru datang dan lihat dia gitu. Tidak dikatakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya, ini bukan kata Pak Ustaz Puji, karena beliau sudah meninggal, apalagi kata Kang ZN yang tapi bukan. Ini kata Al-Quran surat Saba ayat yang ke-36. Tidak percaya, aturan firman. Ya, Allah katakan di sana.
Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu. Kalau orang-orang manusia itu beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka perbuat dari kebaikan tersebut. Ini kemurahan Allah. Kalau kita berbuat amal soleh yang disertai dengan keimanan, maka amal soleh kita akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat di hadapan Allah. Apapun itu yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan melipat gandakan. Dari mana sumbernya? Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran adalah sumber hukum bagi kita. Maka mutlak harus kita yakini kebenarannya. Kalau kita tidak percaya Al-Quran, kita sudah masuk dalam kategori yang kufur. Kita sudah masuk dalam kategori yang ingkar. Maka Allah akan menimpakan bala dan musibah kepada kita. Ini firman. Lalu kemudian dilanjutkan dalam kalimatnya Al-Quran tersebut, wa munzil qulubati a'yun, dan mereka kelak di alam akhir akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah dengan penuh kedamaian yang di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaskan ini ternyata bukan hartamu, bukan anak-anakmu yang akan mengangkat derajat kamu pada derajat yang tinggi di hadapan Allah, tetapi keimanan dan amal soleh yang akan kau bawa nanti di dunia. Lanjut konten lanjut biarin ngantuk. Enggak ngomongnya tentang lumayan dengan ngantuk. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Quran surat As-Saba ayat yang ke-36 ini, setidaknya ada beberapa pengertian, ada beberapa ajaran, ada beberapa peringatan yang bisa kita ambil hikmahnya dari ayat Saba, surat Saba ayat yang ke-36 tadi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa bukan harta, bahwa bukan anak-anak yang akan mengangkat kita, yang akan mengangkat derajat kita itu, tetapi yakni adalah keimanan dan amal soleh. Ini yang pertama. Keimanan dan amal soleh yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimakna akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kita. Dari ayat tadi, Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan amal soleh tersebut. Gimana maksudnya kalau kerja? Allah akan mengangkat derajat kita dari tingkat keimanan dan amal soleh kita. Amal soleh kita bisa diukur minimal dari harta yang kita miliki, minimal dari anak-anak yang kita miliki, minimal dari jabatan yang kita miliki, minimal dari ilmu yang kita miliki. Itu dari 4 aspek itu bisa mengangkat kita kepada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan keempat aspek tadi kita gunakan, kita tasawufkan senantiasa penuh keimanan dan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengertian yang berikutnya dari ayat tersebut juga kita bisa mengambil pengertian bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di hadapan Allah. Tadi sesuai dengan pengertian. Kan Allah katakan, "Ulaika jazaa'uhum." Ulaika jazaa' Allah akan membalasnya kepada mereka. Ya, jazaa'uhum dengan balasan yang berlipat-lipat di hadapan Allah. Jadi ini jangan kaget nanti Bu, kalau ada yang kesini nyumbang sampai 500 juta cuma tidak iman. Allah akan lipat gandakan nanti.
Cuma memang kadang-kadang yang namanya pahala, dosa, ganjaran itu kan tidak kelihatan. Kalau kelihatan, yakin yang jangankan yang punya, yang tidak punya juga memaksakan diri. Yakin. Padahal jelas ada sumber pahala di sini. Jelas. Karena tadi dikatakan yang bisa mendukung kita untuk berbuat pahala itu yang pertama dari ilmu kita, dari anak kita, dari jabatan kita, anak-anak kita, itu sumber pahala bagi kita. Asal mau mentasarufkannya di jalan Allah. Dan keuntungannya Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita keluarkan itu. Kan Allah katakan dalam firman yang lain, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60, bagaimana Allah akan melipat gandakan apa yang kita berikan dalam rangka amal soleh itu. Allah katakan, "Man jaa'a bil hasanati 'asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha." Barang siapa orang yang berbuat kebajikan di dalam Islam, 'asyru amsalha, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita baca Quran satu kali, atau kita baca Yasin kali satu otaman, Yasinnya saja. Ibu, Yasin ada berapa huruf? Satu hurufnya dibalas oleh Allah dengan 10. Coba kalikan jumlah huruf yang ada dalam kalimat surat Yasin. Dari A sampai Z-nya, dari Yasin sampai Lain yang menentukan ada berapa huruf, ada sekitar 10. Dikalikan 10, ini Quran yang mengatakan Al-An'am ayat ke-163 dikatakan Asyru amsalika, dilipat gandakan menjadi 10 dari satu perbuatan. Masya Allah, begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu saja semua amal itu akan mengikuti kita nanti. Dan keuntungan kita ketika beramal soleh dan beriman kepada Allah serta beramal soleh itu salah satunya adalah Allah akan menempatkan kita nanti di yaumil qiyamah pada tempat dan derajat yang sangat tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan amal soleh kita, keimanan kita terbawa oleh kita nanti sampai yaumil qiyamah. Sebetulnya pengajian ini saya ingin berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang menghapus amal soleh kita. Ini pengantarnya tadi. Ya, begitu banyak pahala yang Allah simpan. Sediakan untuk kita sudah berbuat, jangan-jangan amal soleh kita itu tidak sampai nanti ke bawah oleh kita di yaumil qiyamah. Namun, bisa. Kan kadang-kadang kita giro semangat untuk berbuatnya ada banyak, punya A kita gunakan untuk anu, punya B kita gunakan untuk ini, terus kita berusaha. Tetapi kadang-kadang kita tidak berusaha mencegah dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Ini jangan sampai, kan saya sudah capek, Masya Allah, saya masih bujur-bujur. Sampai nanti kita beramal, tetapi tidak diperhitungkan, karena pada saat itu sudah langsung kita. Maknanya begini, jangan sampai misalkan kita punya anak, kita didik dengan sekolah ini, cuma sampai ujungnya saja, tidak kebawa pahalanya sampai akhirat karena hilang pahalanya. Jangan sampai kita punya sedikit, 2 digit uang disumbangkan ke masjid, hilang pahalanya. Kenapa? Karena kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala dari amal soleh yang kita laksanakan. Na'udzubillah dari Masya Allah. Jangan sampai. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Emang ada di kepolisian perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus, menghilangkan pahala amal soleh kita. Ada nggak Bu? Ada berapa Bu?
banyak, saking bidang-bidangnya banyak. Ya, saking banyaknya makanya kita nggak usah banyak-banyak berbicara di sini. Sedikit-sedikit aja, minimal 30-an sampai maghrib semuanya beres. Jangan sampai apa artinya kita harus betul-betul ikhtiar dengan perbuatan-perbuatan ini, jangan sampai kita lakukan karena otomatis ini akan menghilangkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Kita waktu di dunia yang berkuat ibadahnya sangat, anak dididik secara baik, harta kita tasarrufkan, itulah maksudnya. Ilmu yang kita miliki kita gunakan, jabatan yang ada pada diri kita gunakan, tetapi semua itu bisa rusak pahalanya jika kita masih melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan pahala dari amal soleh kita. Ada banyak persoalan yang bisa menghapus pahala kita. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan bahas beberapanya. Yang pertama, yang akan menghapus pahala dari perbuatan amal soleh yang kita laksanakan menurut para ulama adalah al-riddah. Itu otomatis akan menghapuskan pahala amal soleh kita pada saat itu juga, dan amal soleh kita pahalanya tidak akan kita temukan nanti di yaumul qiyamah kalau kita melakukan perbuatan riddah. Dan ngerti ya itu apa? Ya, riddah. Ya, kata Bu Ustaz, yaitu ya. Yang pertama yang bisa menghapuskan pahala dari amal-amal yang kita laksanakan itu adalah riddah atau murtad. Itu yang paling kuasa. Misalkan dengan kondisi kerjaan, ketaatan dipelihara, anak dipelihara, sholat Tuhan kita laksanakan. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan riddah atau murtad kepada Allah, maka saat itu pula pahala dari perbuatan itu hilang, dan pahala perbuatan kita pun akan musnah atau tidak akan terbawa nanti sampai yaumul qiyamah. Tapi memang begitu aja. Suka menjadi. Kalau kita sudah banyak melakukan amal baik, apa artinya harus ikhtiar? Hati-hati kita. Tidak percaya kalau riddah itu akan menghapuskan pahala yang kita laksanakan dari amal-amal perbuatan kita. Allah sudah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 bahwa riddah atau murtad itu akan menghapuskan pahala dari amal-amal soleh yang kita laksanakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzu Ikhtiar kita maksud saya. Ikhtiar kita sehari-hari kita. Kalau saya menyampaikan kejadian ini untuk meningkatkan kehati-hatian kita dalam beribadah. Maksud saya begitu. Ya, amal kita akan terhapus pahala. Yang pertama dengan perbuatan kita atau perbuatan kita kepada Allah. Ya, ini dikatakan dalam dalam ayatnya. Yang disebutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 mengatakan, wa man yartadid minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu, andinihi di dalam beragamanya, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia meninggal dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka akan terputus amalnya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan menetap secara kekal di dalamnya.
amal soleh hilang pahalanya. Kemudian Allah pun akan memutus semua perbuatan-perbuatan baik kita sepanjang hidup kita. Kalau kemudian di akhirat kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan kita akan menetap secara kekal di dalamnya. Allah bisa. Ini maksud saya. Yang pertama yang bisa memutus pahala dari amal-amal perbuatan yang kita laksanakan, pahala itu akan hilang kalau kita beda yang dimurka. Apa pemurka itu? Awal hati-hati punya anak nanti mentang-mentang kemudian kita dalam dunia saya mengamalkannya dari Quran siapa semurka. Itu harus jangan sampai itu ya. Ada lagi nama anak Tuhan. Ada yang Masya Allah yang lain. Jangan sampai kalimat-kalimat yang sedikit saja ada sejarah jeleknya yang dipakai. Buya, iya, ada apa-apa juga dengan orang yang itu sudah kelihatan. Orang sudah paling bagus jadi paling tidak tahu juga. Tidak apa-apa. Iya, iya, jangan sampai nama murtad dipakai ya. Apa itu murtad? Murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya kalau orang kafir bukan murtad, mereka manusia. Oh ya, ini yang namanya murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Naudzubillah kita ini Islam usianya sudah 40 tahun. Dia itu masuk ke agama lain misalkan, ya. Maka otomatis pahala amalnya apapun yang sudah dia perbuat sejak balik sampai 40 tahun itu hapus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau besoknya dia mati setelah ingkar, maka langsung Allah bolong di dalam neraka. Alhamdulillah. Jangan sampai. Ya cuma makalah kemudian kita insya Allah ini meningkatkan keyakinan dan bahagia kita. Jangan sampai. Saya tidak saya perbuatan dan amal. Al-Quran jelas secara tekstual bahasanya itu tertulis oleh Al-Quran. Orang yang murtad dari agama Islam maka dia akan hilang pahalanya dan matinya itu dalam keadaan kafir. Lalu kemudian di akhirat dia masuk dalam neraka. Alhamdulillah, masya Allah, jangan sampai kita. Ya. Jadi apa yang dimaksud murtad itu? Itu tadi perbuatan seseorang keluar dari agama Islam. Itu adalah dikatakan murtad. Lalu bentuknya seperti apa perbuatannya yang masuk dalam kategori murtad itu? Kita sudah tahu, dari amal soleh yang kita perbuat itu pahalanya akan hilang. Yang bisa menghilangkan pahala amal soleh kita itu salah satunya adalah murtad. Murtad itu adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Lalu apa perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Itu ya lanjutannya. Nah, menurut para ulama, ini saya ambil dari karangan Imam Nawawi dalam kitab Sulam Tauhid, bahwa murtad itu bisa dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada yang namanya murtad secara iqtidiyah. Wah ini artinya bukan serius ada ulama. Yang kedua murtad itu ada yang namanya murtad iqtidiyah. Imam Nawawi. Ada yang kenal Imam Nawawi? Enggak ada. Sama mungkin saya juga kenal. Cuma beliau ini adalah ulama Banten yang terkenal dulu. Karena beliau itu adalah ulama yang betul-betul diakui di tanah Arab biasa. Kitabnya 1500 yang beliau karang. Dia orang tanah Arab, orang Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya bergelar banyak betul. Masya Allah, ternyata orang Banten semua. Itu ya, yang mantap. Iya, yang mantap. Nah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya murtad itu bisa digolongkan kepada 3 golongan. Yang pertama, murtad iqtidiyah. Murtad secara ini nih, dan akidah. Ya. Lalu contoh perbuatannya apa? Meragukan
meragukan adanya Allah. Meragukan adanya Allah. Aduh, padahal masa itu saya habis ngasih air ke yang kerja di masjid. Aduh, tadi padahal saya habis sholat duha pagi-paginya. Barangkali lagi nonton TV ngeliat tuh siarannya orang-orang non-muslim. Wah, kalau Anda betul-betul ingin saya, maka kehidupan Anda itu adalah di laut. Kalau Anda tidak percaya, coba lakukan, maka Anda akan menjadi orang kaya. Kalau di hati kita tuh, jangan-jangan iya ya. Hati-hati. Saya yakin kalau model kita mengakui Allah ada dua itu tidak mungkin. Tidak akan. Tetapi kadang-kadang terbersih dalam pikiran kita. Itu etikologi. Ragu dengan adanya Allah. Masya Allah. Saking kita lagi muhasabah. Ingat zaman Babula lagi muda. Lagi main nggak jelas sama calon bapaknya anak-anak dulu. Masya Allah, kok begini ya. Ya Allah, dosa kali-kali. Mudah-mudahan ya Allah tidak ada. Jadi saya nggak disiksa. Hati-hati itu kalau sampai seperti itu. Oh ya, itu adalah bukan secara etikon tidak, karena meragukan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala etikon kita. Kalau ada sekiranya saja pemikiran seperti itu bisa menghilangkan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Untungnya kalau kita kan sering sholat, kalau sholat kan sudah kembali kita diperbaharui oleh Allah, ya kan? Dalam satu hari satu malam terus kita diperbaharui, zuhur sampai ke asar diperbaharui oleh asar, dari asar ke maghrib diperbaharui oleh maghrib, dari maghrib ke isya diperbaharui dari isya ke subuh sudah dalam orang tidur maka mungkin berbuat dosa kalau betul-betul tidur makanya ada lama tuh, ya. Makanya di sana, makanya apa pendidikan ketika seorang betul-betul sangat telah dijaga sebagai tambah, sebagai tombol api, sebagai obat jikalau antara subuh ke zuhur ada perbuatan-perbuatan kita yang menggeserkan keimanan kita terobati terus intinya. Yang pertama yang akan menghapuskan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan itu adalah perbuatan riddah yang murtad keluar dari agama Islam yang perbuatannya bisa etikodiah. Salah satu perbuatannya ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menurut Imam Nawawi yang berikutnya secara etikod kita pun ragu terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya bukan ragunya ragu Al-Quran itu jangan-jangan bukan kita suci bukan Muhammad saja atau kita masih ragu Al-Quran sudah katakan seperti ini wa mayyazali itu makan Al-Quran itu sudah masuk dalam kategori fisik mendekati kita hati-hati maknanya begini lanjut ngantuk ya capek entar mantap al-umur bahwa saya sepuh. Ada orang bilang mantap al-umur bahwa saya sepuh. Barang siapa pernah yang tak pernah umur maka tolong dan kalau umur pernah tolong. Jangan meragukan Al-Quran baik di hatiah Qurannya ataupun fisiknya yang terkandung di dalamnya. Al-Quran katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah dalam pergaulan rumah tangga itu dengan ma'ruf. Tetapi prakteknya kita tidak praktekkan secara sendiri itu kita sudah murtad karena kita sudah tidak menjalankan perintah Al-Quran. Masya Allah. Di sini ya orang yang tidak percaya Al-Quran kewajiban terhadap Al-Quran itu ada berapa? Mengimani, mempelajari, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain. Itu adalah kewajiban. Kalau kita tidak melakukan itu, nanti dulu. Rubbata dari Quran dan Quran dan Allah. Berapa banyak orang belajar Quran, tetapi tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang diajarkan. Dia juga akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran yang diajarkan. Menyiapkan orang membaca, tetapi dia tidak berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam itu. Maka kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang diajarkan. Menyiapkan orang membaca, tetapi dia tidak berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam itu. Maka kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang diajarkan. Menyiapkan orang membaca, tetapi dia tidak berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam itu. Maka kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang diajarkan.
Kembali kalau dikatakan aktor murtad yang pertama, yang perbuatannya itu adalah etikoninya, bersifat etikat kita, akidah kita, hati kita. Lalu yang berikutnya Ibu adalah murtad secara qauliyah, secara ucapan. Hati-hati nih. Kadang-kadang kalau hati lagi adem, kita kan iya. Ini di rumah lagi pusing, banyak pikiran, kan suka ngomong juga macam-macam. Ini pangeran oleh adil amat, ini kita lihat. Kelihatannya sepele, tapi masuk Ibu. Ya kan? Masalah anak bandel, suami lagi bandel, bisnis lagi laku, beras laku, mana lagi gede perut, anak-anak lagi pada banyak biaya, ya kan? Bukan lagi ngomong, masya Allah, ini barang banjir ngomong, ya Allah sekali ini pengeran oleh adil amat ini kita. Ya Allah ini Allah tidak adil amat ke saya, murtad qauliyah itu maknanya. Hati-hati maksudnya. Masya Allah. Kelihatannya sepele. Ya ya, tak cuma Pak Ustaz itu malah emosi, namanya juga yang namanya agama harus kita cari kata-kata emosi atau tidak. Justru di sini kita harus menjaga. Sekali saja kita pernah seperti itu, yuk kita mengatakan. Jangan-jangan kita setia lagi kondisi marah itu sudah ada, muncul pikiran seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu, cepat kita muhasabah. Cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau kita sudah ingat dan bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni apa yang kita laksanakan dari kita tersebut. Ini atau ya Allah. Manusia ini memang bukan hari lagi umat segala kala, apalagi di umat ini. Ya bapak-bapak itu berbeda. Syarif itu qauliyah, ucapan kita katakan. Yang tidak terasa oleh itu tidak terasa. Asyik katakan. Qauliyah harus betul-betul dijaga. Jangan sampai mengungkapkan kalimat-kalimat yang memang itu bertentangan dengan aturan agama. Menghujat Allah. Kita tidak yakin doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala saja, itu mendekati itu. Mendekati itu. Jangan sampai kita berpikiran kita lagi doa, lah barangkali doa kita berapa kali kabul dan Allah kita mungkin itu uripet. Misalkan, ya Allah, kita ada pikiran dari berdoa, misalkan Allahumma inni a'udzubika, Allahumma apa. Misalkan kita doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masih saja kita semua orang itu tapi pas saya doa apa iya doa kita tidak terima ya hanya beberapa alam kita itu namanya sudah mendekat jangan sampai khusus kepada Allah yakin pun ini astagfirullahaladzim berdoa kepada Allah maka Allah pasti akan mengabulkan. Itu yakin itu. Mau jangan pulang jadi pada anaknya mau ujian, ibunya ngedoa tapi sampai minta apa-apa minggu urusan jangan sampai itu. Masya Allah itu jauh itu. Ya jangan sampai. Murtad. Yang kedua murtad qauliyah dan ada lagi yakni murtad secara fi'liyah. Yakni murtad dengan perbuatan. Ini kita juga ini maupun perbuatan kadang-kadang yang kita laksanakan. Alhamdulillah setelah ini jangan sampai kita lakukan kembali. Ya. Karena ini akan menghapuskan pahala dari amal yang kita kerjakan. Maupun tidak. Yaitu murtad ada murtad fi'liyah, murtad qauli, ada murtad fi'liyah yang murtad perbuatan kita. Bagaimana murtad fi'liyah kita perbuatan kita itu tadi? Anaknya mau ujian atau lakinya lagi apalah gitu ya, pergi ke sana tuh pakai apa gitu ya, meskipun jangan sampai apalagi kalau perginya ke gunung batu ke apa gitu ya, jangan sampai. Atau nih yang jamaah haji berangkat jamaah haji, waduh itu mah apa Ka'bah sampai sini ya Allah mudah-mudahan anak saya dapat jodohnya, mudah-mudahan ya Allah suami saya naik jabatannya sambil lulus Ka'bah itu fi'liyah murtad itu. Walaupun itu Ka'bah, mananya begitu.
Jangan sampai dalam kehidupan kita melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, karena ini akan menggiring kita untuk secara tidak langsung menghilangkan amal soleh kita, dan pahala itu tidak akan dapat, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi yang namanya amal soleh itu akan terhapus dengan perbuatan murtad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu apa sih faktor yang bisa menimbulkan orang menjadi murtad? Ini coba lihat saja dalam kehidupan kita. Ya, murtad dalam kehidupan kita di tempat-tempat sekeliling kita tuh. Karena murtad dalam di hadapan Allah itu banyak pengaruhnya yang terjadi dalam diri kita. Mungkin kita kuat kita mencari diri. Nah, makanya menurut Imam An-Nawawi dan Imam Sulaiman Al-Tawfi tadi dijelaskan, hal-hal yang bisa menimbulkan seseorang melakukan perbuatan murtad itu ada dua hal yang bisa menimbulkannya, yang mempengaruhinya. Pertama dari faktor individunya, yakni siapa? Pribadi kita ini. Kenapa pribadi kita? Terutama kitanya tidak tahu ajaran agama. Kadang kita tidak tahu kalau perbuatan seperti ini itu akan melencengkan kita dari keimanan, akan menggeser tauhid kita karena ketidakpahaman, sehingga kita melakukan perbuatan itu. Mending kalau masih ketidakpahaman, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kebodohan itu yang menjadi dosa di hadapan Allah. Makanya apa? Belajar terus maksudkan. Nah, faktor yang kedua yang bisa mempengaruhi orang menjadi murtad itu terutama adalah faktor lingkungannya. Yuk jaga anak-anak kita. Masya Allah, Bu, ada kan kiai, gelarnya sudah AA. Ya, sudah AA ya. Itu teh AA, apa sih? Getas ya. Getas ya. Siapa? Getas. Rajanya musika. Hah? Siapa Bu? Wah, ibu mah tidak up to date. Siapa itu? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu faktor lingkungan. Mana tidak tahu faktor lingkungan. Anak-anak kita mungkin kita sudah jaga, tetapi tetap saja bisa masuk ke arah sana. Hati-hati kita. Nah, untuk bilang, kalau ada ustaz, ada kiai, ngaku-ngaku punya anu, wis lah tinggalkan bayar, ini marah dengan Pak Ustaz Ujang. Iya, insya Allah tidak neko-neko. Bu, Masya Allah, Ustaz Kiai, katanya. Padahal siapa yang bilang itu? Sudah banyak terjadi artikel seperti itu. Ada dulu apa? GB dia, yang gelap bumi. Ya, nggak mau saya takut dituntut nanti kalau ngomong. Ada gelap bumi, begitu prakteknya. Sekarang ada lagi. Ibu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan tren itu ya, alhamdulillah itu mereka diperlukan. Nah itu maksud saya katakan, itu sudah mudah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama itu mau bangkit masuk amal-amal soal mengalir dua orang laki-laki dan perempuan. Mau gimana pun tidak ada dalam agama. Dari Allah saja sudah tidak kepikiran itu. Tetapi yang dikatakan manusia, kadang-kadang ada kemungkinan ikhtiar dan kehati-hatian. Tadi dikatakan faktor yang bisa menimbulkan dan mempengaruhi manusia menjadi murtad itu ada juga faktor lingkungan. Ibu tidak percaya Bu, sekarang itu masih banyak karena banyak ekspatriat di Cirebon itu. Oh, banyak ekspatriat atau ekspatriat. Wih, banyak orang. Ekspatriat itu adalah orang luar masuk ke Cirebon karena berkah dari berdirinya posko. Orang-orang kayak Pak Ujang kalau lagi buka kacamata itu banyak, lagi nggak pakai peci. Pak Ujang itu kayak orang tanah itu. Ini dia makan di rumah. Ya kan sekarang kan orang tanah tuh, orang Korea datang ke sini, orang Jepang ada di sini. Mereka itu kadang-kadang kan keimanannya berbeda dengan kita. Ini ada bapak dan ibu yang begitu lama. Ngerti begitu lama? Begitu
mikirannya kesenangan dunia doang. Punya anaknya perawan ayu bisa. Itu bukan bohong beneran. Iya. Punya anak dia, anak gadis bu, balik ke masjid. Pak Ustaz kata saya mau nikahin anak saya dengan siapa? Dengan dia. Lalu kemudian gimana kata saya? Ya gimana kalau anaknya belum dia itu idealnya. Cuma gimana Pak Ustaz? Siapanya sesuatu. Iya, masya Allah itu menjerumuskan anak ibu ke dalam liangnya neraka jahanam. Lalu mulut hukumnya. Masya Allah. Hati ibu mungkin keras, tapi saya harus berkata. Faktor lingkungan itu menentukan mau tidak mau. Jangan berpikir karena harta. Kemarin kan saya katakan jabatan, harta kadang-kadang bisa mendorong kita untuk berbuat baik, pada kondisi yang lain bisa menjerumuskan kita. Kan bangga bukan kerjanya mampu orang Korea. Tapi kalau mengislamkan orang tersebut, insya Allah itu dapat pahala satu kali perang di zaman Rasulullah SAW. Seumpama kita di hadapan Allah pada waktu perang Badar. Apa artinya? Pahalanya seperti itu. Ibu punya anak nih, ya anak perawan, nikah sama orang luar, non Muslim. Tetapi ketika mau nikah sama anak ibu punya persyaratan. Silakan, tetapi kami harus masuk ke agama Islam. Kalau itu bagus. Yang penting dijamin jangan sampai anak kita kembali lagi nanti mengikuti keimanan mereka. Masya Allah, ini perubahannya. Di Cilegon banyak terjadi. Banyak, bukan satu dua. Ya maklum kan saya orang urusan agama. Saya orang yang diberikan kejuruhannya. Kalau sudah ada masalah saja, anaknya ditinggalin balik lagi ke sana tuh. Baru ngatur, ini Pak Ustaz gimana? Kan saya ini dari dulu begitu. Terus gimana Pak Ustaz? Hakikatnya ibu, kalau ada pernikahan seperti itu, ini pasangannya non Muslim, anak kitanya Islam, tidaklah perkawinannya, tetap saja itu masuk ke dalam perzinahan. Dan itu sudah masuk kafir, itu sudah murtad hukumnya. Berzina maksudnya ini, bagaimana kalau saat akadnya dia Islam, sah secara agama? Tidak ada persoalan. Tetapi ketika laki-laki ini kembali lagi kepada agamanya, pada saat itu pula ikatan perkawinannya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak yang seperti itu sudah murtad di hadapan Allah. Maka apapun amal perbuatannya itu akan terhapus dan nanti khalidina fiha abadan, akan menempati neraka jahanam Allah secara kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Lalu kita sebagai orang tua bagaimana? Berdosa tidak? Berdosa kalau kita tidak berusaha untuk melarang dari awal. Ustaz dalam akad tinggalnya ada bodohnya. Hukum harus disampaikan. Kenapa ini saya angkat? Kenapa ini diberikan? Saya sudah menemukan banyak kasus seperti itu. Ya, ini kita. Banyak amal soleh yang kita laksanakan itu pahalanya tidak terhapus di hadapan Allah karena kita masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala dari amal soleh kita. Salah satunya dilakukan. Sekarang yang lagi booming yang lagi ngetren tadi dikatakan, yaitu tadi orang luar non Muslim karena disininya dia sendirian, ngakunya masih ujian. Ngakunya mah dibantu kita sama aparatnya, bikin surat keterangan segalanya. Kan itu perbaiki, hati-hati. Ya kalau memang kita sudah diteliti secara baik, insya Allah bagus. Maksudnya silahkan tidak jadi persoalan. Yang penting teliti ini terutama akidahnya. Karena itu akan mengantarkan kita dalam bilang neraka kalau kita tidak berusaha untuk memeriksa terlebih dahulu terutama akidah. Karena Allah katakan, wala tunkiru musyrikan hatta tu'minu, wala anatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kau nikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang musyrik, atau sebaliknya kalau kamu punya anak laki-laki, jangan kau nikahkan dengan anak perempuan yang musyrik.
musyrikah walaupun dia cantik, karena sesungguhnya Nabi hamba sahaya yang hitam tegang itu lebih bagus daripada orang kafir yang cantik jelita tapi tetap saja dia dapat menjadi. Gitu maka hati-hati nih maksud saya. Atau kalau begitu nggak boleh Ustaz, boleh. Yang penting keimanannya sama dulu dengan keimanan kita. Kalau kita agama. Salah satu yang bisa menimbulkan kemurtadan itu adalah lingkungan. Lingkungan bisa melalui perkawinan ya. Lalu kemudian dikatakan lagi itu tadi ya, iya. Apa murtad itu? Faktornya itu adalah faktor dari lingkungan kita. Harus yang itu kita dari situ. Jangan sampai dia punya anak-anak kita dijaga betul. Bahkan Allah kalau masalah anak-anak muda sekarang itu artinya itu saya kan memang sambil aja di Al-Qaeda kantin di kampus 2 bulan 3 bulan yang lalu ada mahasiswa di kampus lain sebetulnya di fakultas yang lain hilangnya kemana? Ternyata dia mengikuti aliran yang tidak jelas. Hati-hati juga, karena bisa saja sudah murtadkan anak-anak kita. Alhamdulillah kita betul-betul ikhtiar dalam hal ini. Masih ada waktunya Bu? Ya, masih baru jam 5. Tenang aja. Ada yang ditanya atau silakan? Enggak. Waalaikumsalam. Maksudnya salah satu faktor orang bisa bertambah keimanan itu adalah membaca Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Salah satu. Maka itu harus dipertanyakan. Kalau kita membaca Al-Quran, tetapi tidak ada perasaan apa-apa dalam diri kita, itu justru harus dipertanyakan. Oh, paham kan? Kalau kita baca Al-Quran, sungguhnya dari membaca tidak berapa. Tetapi yang kita katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hati. Wajilat qulubuhum, bergetar. Bahkan ini kan direkam betul arti yang terkandung di dalamnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila diperlihatkan ayat-ayat Allah kepadanya, zadatuhum, maka akan bertambah kepadanya keimanan yang bersangkutan. Jelas kan? Jadi berarti kalau kita membaca Al-Quran ada perasaan di Allah, kita betul-betul merasapi, kemudian hati kita bergetar, ada perasaan takut, ada perasaan bahagia juga bercampur aduk dalam hati kita. Itu tandanya kita membaca Al-Quran dengan khusyuk. Itu tandanya kita betul-betul memahami ayat Al-Quran tersebut. Itu betul-betul kita meresapi ayat-ayat Al-Quran itu.
karena indikasi tanda ciri dari orang yang betul-betul beriman itu apabila dia diperlihatkan ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat yang sifatnya muncul dari Al-Quran. Ayat Allah itu banyak, Bu. Ya, ada yang sifatnya fisik, ayat Allah, ada gempa, ayat Allah. Ya, ada ayat tsunami itu ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bertambah keimanan kita, apalagi membaca Al-Quran. Masya Allah, disediakan bahwa yang tadi barang siapa yang murtad lingkungan ini di antara kamu agamanya, bayang Allah kafir, kemudian kamu mati, waduh, tidak, maka kau semua itu habis bersama akan terhapus usaha diresapi oleh kita. Tambah keimanan kita, berarti itu adalah tanda bahwa kita berjaya khusyuk dan betul kita sudah betul-betul bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Justru kalau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ngajarin anak saja, saya berusaha kalau habis maghrib ada jadwal kemana-mana pun tidak pernah saya ambil. Apalagi anak saya dari usia pas golden age. Kalau tak ini baik. Usia-usia emas, perkembangannya sangat-sangat fatal. Ngaji saja, saya bilang sampai ketika mengeluarkan nada suara pun saya ajarin. Jangan sampai kamu itu ngaji. Wah, kalau kita pernah melihat KDI Konfes Dangdut Indonesia, jangan pakai suara mulut. Itu betul, ngaji juga jangan begitu. Jangan di sini doang. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu kan di sini. Tapi harus dengan tekanan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tuh, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan enak. Dan itu diambil. Nah, kalau sudah seperti itu, zadathum iman, akan bertambah. Kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak bakalan, nggak panas hati, nggak bakalan. Saya jamin tidak akan. Tapi kalau kita bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dipelihara, tafsirnya dipelihara, panjangnya dipelihara, pendeknya dipelihara. Itu akan terpaksa, ya. Zadathum iman, maka akan bertambah keimanan kita. Gimana tuh kalau Ustaz berjalan misalnya begitu? Laksanakan saja begitu, sebisanya kita, tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus belajar. Lakukan kemampuan kita sekarang, tapi jangan bosan untuk belajar, jangan malu untuk belajar. Saya di 3D ketemu sama nenek-nenek 70 tahun, Bu. Iya, jamaahnya itu. Ngajinya apa? Ngaji Quran, juz aman, tajwid dari tadi kemudian ditafsirkan sedikit-sedikit. Misalkan tabat, apa tuh hukumnya? Tabat, jada, kenapa dibaca panjang? Karena begini. Berapa harakat bacanya? Hurufnya berapa ini? Terus. Nanti kata nazarnya gimana? Ini apa? Misalkan, kenapa tuh pakai? Enggak langsung aja. Inna, misalkan. Tapi ada nun ditasdid, unnas. Kenapa unnas? Karena nun ditasdid. Huruf unnas ada berapa? 2, 1, mim dan nun ditasdid, mim ditasdid, nun ditasdid. Huruf unnas itu kalau ada huruf selain nun dan mim ditasdid itu adalah musyabbah, tapi kalau nun dan mim ditasdid maka guna. Bagaimana nazarnya? Guna miman sumanunang. Jadi terus dites. Usianya 70 tahun, jangan malu. Itu maksud saya. Lakukan kemampuan kita, tetapi tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus mempelajari. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Mempelajari ilmu itu, mencari ilmu itu diwajibkan sejak kita. Dalam kandungan ibu kita, sudah lahir sampai kita masuk ke dalam yang tahap itu wajib. Ya kan? Maknanya begitu. Kembali ke apa yang ibu sampaikan, itu adalah sebagai salah satu ciri bahwa kita betul-betul menghayati Al-Quran, kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Masih ada, silakan. Yang kedua katanya mau, sebentar katanya, sebentar. Iya.
Motivasi. Makanya yang tidak apa-apa Bu, dalam dakwah itu berikan ajaran kepada manusia sesuai dengan kadar berpikir mereka. Ya, itu satu. Ketika saya menyampaikan dakwah selama pengajian di tempat ini, audiens saya paling banyak 60 orang. Tetapi ketika itu di tempat orang aja, tapi yang penting sakit-sakitnya tidak keluar dari aturan agama dan pakaian yang kita pakai tidak keluar dari aturan agama. Tidak jadi persoalan. Apalagi sakit-sakitnya misalkan ibu dari dan mulia dan misalnya apa yang salah itu mengingatkan manusia, ya kan? Yang penting kita pilih materi kita punya. Penghajian itu sayur-sayurnya masuk untuk hati. Dua saudara pastikan kata saat paling menakutkan sama kita penjauh nyawa kan dulu daripada saya itu paling menang. Betul, tidak ada persoalan. Yang penting lagunya. Kalau yang memang kayak gitu, mah itu tidak penting. Iya kan? Yang penting isi dari lagu itu jangan sampai keluar dari aturan-aturan syariat. Dan yang paling pokok juga jangan sampai kita dalam perbusananya bisa menimbulkan syahwat orang lain dalam kita. Itu harus dijaga. Kalau selama kita masih bisa menjaga itu, insya Allah. Apalagi kalau begitu, iya. Tidak jadi persoalan. Yang penting isi apa yang kita sampaikan itu tidak keluar dari aturan-aturan agama. Oh, kalau begitu orang yang korup juga nggak apa-apa, perempuan bercampur sama saja. Yang penting itu tidak keluar dari aturan-aturan, terutama dalam perusahaannya. Itu contohnya. Ibu ya, itu barangkali ya yang dapat saya sedikit jelaskan. Sok melanggar aturan. Jadi gara-gara ini saya jadi nyanyi di warung. Ya nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada yang nggak nyanyi. Silakan. Gimana itu? Pernikahan yang berbeda agama. Ya. Pernikahan yang berbeda agama sudah dari awal saya katakan itu tidak sah menurut syariat agama Islam. Satu, syariatnya. Lalu kemudian bagaimana anak-anaknya? Hakikatnya dalam ajaran Islam anak tersebut secara pasti tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologis. Contohnya saya ungkapkan saja, ya contohnya ya, biar jelas. Jangan dan bisa melihat kandung. Anak-anaknya itu secara syar'i tidak bisa dinasabkan ke bin Jamal Mirdad. Atau binti Jamal Mirdad tidak bisa. Bahkan lebih jauh lagi, hukum lain tidak seperti itu. Karena hakikatnya pernikahannya tidak dilakukan secara syar'i, berbeda agama.
Kalau pernikahan awalnya sama-sama Islam dulu, kemudian dia kembali lagi, tetapi dia tidak punya anak, itu tidak jadi persoalan. Ya Bu ya, maksud saya, ini pernikahan yang dilaksanakannya, dia tidak masuk dalam kategori syariat. Si suaminya non muslim, istrinya Islam. Yang penting kan katanya Pak Ustaz, kalau masalah itu mah kita dengan Allah saja memiliki hubungan manusia tidak bisa. Ayatnya sangat jelas, tidak boleh kalau kamu punya anak perempuan menikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Begitupun sebaliknya. Maka akibatnya kalau itu terjadi, kalau pernikahan beda agama yang dilaksanakan, maka dalam Islam anaknya tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Lalu kemudian kalau anaknya perempuan dia mau nikah, tidak bisa dia jadi wali bapak biologis, tidak bisa. Itu sudah putus wali itu. Siapa yang berhak? Maka itu hakim. Hakim itu adalah Kementerian Agama. Siapa Menteri Agama? Menteri Agama mengendalikan ke bawah kepala kantor urusan agama. Tidak bisa oleh penghulu biasa, tidak bisa oleh makhluk biasa, tidak bisa. Melakukan aturan agama. Masyarakat hati-hati itu di sana namanya tadi. Betul ini banyak terjadi. Ya, hati-hatilah kalau kita. Allah mau di kalangan di lingkungan kita tidak ada insya Allah. Tidak ada. Cuma ini barangkali ada sekitar yang luar sana. Terutama kalau sekali ada, karena memang kadang-kadang kita lihat datang dari posko lagi dekatnya di Jombang orang yang datang, insya Allah. Itu jangan bergaya itu orang lama kalau mereka itu jelas itu ada orang tua misalnya karena waktu udah sudah katanya itu harus dibuka itu. Iya itu. Beneran itu udah, coba ayo di ruang praktek di bawah itu. Silakan tunjukkan kalau kamu sudah dinikahkan. Kalau belum silakan proses dulu di awal. Itu kewajiban. Tadi dikatakan kalau pernikahan tidak agama punya anak pun dia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Secara saking tidak bolehnya, ya, saking tidak boleh. Itu hukum agama sebenarnya seperti itu. Ya, bahkan kalau dia menikah pun nanti dia tidak bisa diwali sama bapak biologisnya. Kenapa Bu? Ibunya, bapaknya sama tidak langsung. Siapapun juga salah satu yang non-muslim maka tidak sah secara agama. Ya, tidak sah secara agama. Hubungannya bukan pernikahan dalam Islam. Ya. Makanya ikhtiarnya di sana mau dari sana. Kalau anak kita, yang namanya jodoh pasti bagian silakan maka dari pangeran Pak Ustaz. Iya betul, tapi kita harus mencari wasilah jalan. Ya, ditelusuri dulu. Kamu orang mana, orang luar, Islam bukan. Lalu kemudian berminat ke anak saya, kamu harus Islam dulu. Islamkan dulu, syahadat dulu. Kalau sudah syahadat boleh dinikahkan, tidak jadi persoalan. Adapun dia kembali lagi ke agamanya, maka saat itu pula pernikahannya itu tuntas keluar. Ya, gitu ya. Jadi yang pertama, yang bisa menghapus pahala amal soleh yang kita kerjakan dan kita laksanakan itu, serta tidak akan kita dapatkan nanti di yaumul kiamat adalah perbuatan ridha yang murtad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Lanjut. Mau nanya lagi, sok mangga. Korban karena numpang masjid. Iya. Bagus semua dua-duanya itu ya. Iya. Gitu. Bisa saja itu korban yang kita potong tidak juga nantinya masuk ke masjid. Ya kan? Jadi dahulu kan orang-orang yang kerjanya itu tukang-tukangnya kita kasih dulu kan. Tapi kalau ada pilihannya, dahuluan mana Pak? Islam itu kan salah prioritas. Di mustahil zakat itu ada prioritas, ya, fakir, miskin, terus dari ke bawah. Makanya kalau dalam ibadah itu pernah belum kita makan kurban? Udah pernah belum kita makan kurban? Belum Pak, ini yang pertama ya sudah kita kurban saja, ya kan? Kalau mau masjid mau gede, ya 100 juta.
Imam Masjid membicarakan kan seadanya juta, 1.000, 2.000, 3.000, 100, 200 kan bisa. Kalau program barangkali kan sudah jutaan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu kasusnya, mana yang lebih prioritas? Kalau selama hidup kita belum pernah berbuat, maka lakukanlah kurban terlebih dahulu. Ya, kalau sudah, ternyata ya kalau sudah ada prioritas kalau kita punya kurban masih tidak beres, maka itu menyumbang masih menjadi skala prioritas. Ya kan? Gitu. Tetapi insya Allah dua-duanya juga kalau model-model ini insya Allah dilaksanakan. Ini memang kalau ada kasus seperti itu, prioritasnya yang mana? Prioritasnya kalau kita belum pernah kurban di keluarga kita, ya sudah kurban dulu. Ya, kalau belum, kalau sudah, ya dibagi aja, ya dibagi saja. Buat kurban yang besarnya ada 100-200 ini kasih ke masjid, kan cukup. Ya, insya Allah. Saya katakan dalam mana ini? Karena kita berpikirnya kalau menyumbang ke masjid itu berpikirnya besar-besar dulu, jangan juga. Di sini banyak yang kerja, dia pakai di rumah bapak ini, tahu kita nggak tahu ya. Waduh, apa ya contohnya? Itu tuh singkong yang diparut di dalamnya ini gula, itu adalah satu istilahnya itu. Lalu kemudian dikukus bawa ke masjid, dikasih orang yang kerjanya itu sudah insya Allah itu. Jadi tidak usah berpikir yang besar-besar, menurut saya. Ya kalau memang punya, mah tidak ada masalah. Kalau Allah katakan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita jangan merasa bangga dulu, mampu berlimpah, mampu bersedekah di jalan Allah. Kalau baru mampu mensedekahkan yang terkecil yang kita miliki, belum mampu memberikan yang terbaik, yang terbanyak dari yang kita miliki. Dan sana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari yang paling kita cintai, dari yang paling kita senangi, yang paling banyak, yang paling bagus itu kita sedekahkan. Baru kita merasa bisa bersedekah. Itu ayatnya. Memang idealnya seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu misalnya, kita yang kecil-kecil lakukan, jangan sampai yang gede tidak, yang kecil apalagi. Nah itu yang tidak tahu. Ya itu benar. Dulu ya. Tapi kalau prioritas dari kalau kita belum melaksanakan kurban sama sekali, itu sudah kurban dulu. Kalau sudah, ya mau dikemesjidkan pun tidak jadi persoalan. Kalau dikemesjidkan kita pun jadi amal pahala bagi kita, amal soleh bagi kita. Dikurbankan kita pun juga akan mendapatkan pahala, insya Allah. Ya, insya Allah tidak akan tertutup dari kurban. Ada lagi bu? Waktu itu, Masya Allah, padahal di baru sehat. Ya Allah, makanya saya katakan tadi, saya sampai bisa. Ada 4 hal yang kita sampaikan itu di lain kesempatan nanti kita akan. Yang pertama, yang bisa menghapus pahala amal soleh kita itu adalah sikap ridha, yakni murtad keluar dari agama Islam, baik itu ridha secara i'tiqad, ridha secara qauli maupun ridha secara fi'li. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang akan menghapus dari pahala amal soleh yang kita laksanakan. Amin ya Allah. Amin. Itu saja barangkali karena pertimbangan waktu. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan kalau apa yang saya sampaikan sebuah kebenaran murni hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa yang saya sampaikan itu sebuah kesalahan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah, mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina wa kulli nabiyyin salih al-fatiha. Alhamdulillah. Iya.
Thank you.